Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11. Kita membaca bersama-sama dari ayat yang ke-10. Pasal 11 ayat yang ke-10 dan selanjutnya. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus adalah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagiku, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, aku kebangkitan dan akulah hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudara Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketiga orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Saudara-saudara, saya sudah berkata kepada saudara, kisah Kristus membangkitkan Lazarus ini merupakan mujizat yang terbesar di antara 35 mujizat yang pernah dilakukan Kristus pada waktu dia inkarnasi menjadi manusia. Ini membuktikan dia adalah penghulu hidup menurut apa yang dicatat di dalam Kisah Rasul pasal ketiga ayat 15. The master of the life. Dia adalah penghulu hidup. Dia adalah Tuhan dari segala kehidupan. Karena mati hidup
berada di tangan dia sendiri. Tapi Tuhan Yesus kali ini berlainan dengan kali-kali yang lain. Dia tidak langsung menghidupkan Lazarus. Bahkan dia membiarkan Lazarus tunggu dia berhari-hari tidak tiba. Dia tetap di tempat asalnya, mendengar bahwa kawanmu yang akrab, sahabatmu yang baik itu sudah sakit keras. Yesus tidak menggubris, Yesus tidak pergi, tidak menyembuhkan. Dia tunggu 2 hari dulu. Lalu berkata kepada murid, kawanku Lazarus sedang tidur. Kalau sedang tidur, ya biarin dong. Karena tidur itu tidak apa-apa kok. Semua orang juga tidur. Sesudah tidur bangun. Setiap malam tidur. Setiap pagi bangun. Ada apa gelisah? Ada apa khawatir dan takut? Dia toh tidur. Yesus mengatakan tidak. Dia sudah mati. Nah saudara, orang akan tanya, jikalau tahu dia sakit, kenapa tidak tiba pada waktu dia masih perlu? Kenapa harus tunggu sampai dia mati baru beritahu kabar kita dia sudah mati? Saudara-saudara, kalimat yang memberikan sesuatu sungut-sungut seperti ini hanya menyatakan bahwa kita mempunyai cara kita menanggapi apa yang disebut anugerah yang dibutuhkan. Saya membutuhkan Tuhan bukan setiap waktu. Saya membutuhkan Tuhan pada saat kegelisahan, kekhawatiran, kecelakaan yang lebih besar belum tiba. Itulah saatnya saya memerlukan Tuhan. Kalau sudah sampai sudah mati, tidak usah datang, percuma, sudah mati. Kita mempunyai selalu konsep yang mengunci kita, sehingga iman kita tidak pernah dinamis. Iman kita selalu statis. Iman kita selalu terkurung dengan ketidakada percayaan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita selalu mau mengikat pekerjaan Tuhan dengan konsep kita. Kalau engkau melakukan sesuatu, lakukan di dalam wilayah yang saya menentukan. Inilah kebiasaan saya tahu. Saya tahu mestinya begini, mestinya begini. Silakan layani saya sesuai dengan kotak yang saya sudah bikin. Saudara-saudara, God is our master. Our God is the Lord. He does not submit to your limitation. Jangan kita kotakkan sesuatu menurut pengalaman dan standar kita sendiri, lalu minta Tuhan terkurung di dalamnya. Tuhan itu bebas. God is more than free to do everything according to His sovereignty, according to His own will, according to His absolute freedom. Allah adalah Allah yang mempunyai hak yang mutlak dalam kebebasannya. Dan dia tidak terkurung. Yesus sengaja tunggu. Dan kenapa tunggu? Dia mengatakan satu kalimat. Ini lebih baik supaya kamu beriman. Maksudnya apa? Bukankah aku beriman untuk melihat engkau bisa membangkitkan orang? Bukankah aku beriman percaya engkau maha kuasa, maka aku datang berdoa kepadamu? Saudara-saudara, begitu banyak orang dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin penipu. Jikalau engkau beriman, engkau akan lihat dia pasti sembuh. Pasti sembuh. Kalimat penipu seperti itu bukan dari Alkitab. Itu daripada semacam kemauan dewe, mimpi dewe. Saking kita menginginkan orang yang kita cintai boleh disembuhkan, maka kita gabungkan dengan aku percaya Allah Maha Kuasa. Saudara-saudara sekalian, kalau aku percaya Maha Kuasa, maka Allah berkewajiban untuk memamerkan kekuasaan itu demi menjawab doa saya. Allah harus melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan saya. Karena saya sudah kadang mengatakan, saya sudah mempamerkan pada orang kafir, kalau saya sudah bikin iklan di surat kabar, percaya kepada Tuhan dengan Maha Kuasa dan beriman sungguh, dia pasti akan sembuhkan. Lalu Tuhan terkurung, Tuhan terjebak, dan Tuhan mengatakan cilaka. Dia sudah taruh di surat kabar kalimat itu, dan kalau saya tidak lakukan, saya akan dipermalukan. Khususnya pakai ayat-ayat Alkitab. Jikalau engkau berdoa demi namaku, apapun yang kau minta pasti diberikan. Ini ayatnya di dalam Yohanes pasal ke-15. Di Yohanes pasal ke-berapa? Ini firman Tuhan kan? Percaya? Percaya firman Tuhan? Engkau berani mengatakan enggak, aku tak percaya. Enggak berani kan? Ya pasti percaya. Kalau percaya, ayo
Mari kita berdoa supaya orang itu pasti disembuhkan. Kalau memang begini, saya mau tanya, pemimpin-pemimpin tidak ada yang mati kan? Doa terus disembuhkan, doa disembuhkan. Kalau setiap kali doa disembuhkan, akhirnya mati. Berarti seumur hidup beriman, terakhir kali imannya jebol. Begitu kan? Itu pikiran yang tidak ada logika. Bukan secara sendiri tidak mau bertobat, masih memakai cara yang sama untuk menipu orang yang katanya orang Kristen. Begitu pada orang Kristen, begitu kasihan. Begitu orang Kristen tidak mau kebenaran, hanya mau sesuatu yang lebih sesuai dengan faedah dan kebaikan yang saya ingin berperoleh. Lalu dengan iman kita yang tidak berdasarkan firman dan keinginan kita yang sangat egosentrik, kita mengikat Tuhan berkata, aku sudah iklan, aku sudah berikan berita bahwa kesembuhan ilahi ini pasti terlaksana dan doa akan didengar. Bahkan Tuhan sudah janji, demi nama Yesus minta apapun pasti disembuhkan. Mari banjirilah stadion, banjirilah tempat besar. Mari kita melihat, aku percaya mujizat dan Tuhan akan kerja. Saudara-saudara, Tuhan berkata dari surga, apakah kau kira kau sudah bayar uang iklan beratus-ratus juta, maka saya takut sama kamu? Karena kamu sudah mensiarkan dengan pamflet-pamflet, brosur-brosur bahwa kesembuhan pasti terjadi, maka aku harus berpameran di situ. Saudara-saudara, Tuhan berkata, let you go your way. I am your God. I am sovereign God. Aku Allah yang berkedaulatan. Aku mau mengasihani siapa dikasihani. Aku mau memberikan berkat kepada siapa diberkati. I will give my mercy to whom I will give mercy. I will give the grace to whom I will give grace. Bukan kemauan yang terjadi. Saudara-saudara, kalau semua sakit didoakan pasti sembuh. Pasti orang yang percaya kesembuhan semacam demikian, tidak ada yang mati kan? Tapi justru mereka umurnya tidak lebih panjang daripada orang. Saudara-saudara, waktu saya muda berapa kali mereka doakan supaya Stephen Tong mati. Nah mati. Kalau engkau mendoakan orang itu mati, bukan waktunya. Orang itu setelah kau doa makin sehat. Saudara-saudara, jangan main-main sama Tuhan. Sudah berapa kali dari 67, 68, 84, 9 berapa. Mereka inginkan saya mati. Khususnya seorang anak yang bernubuat besok di Jakarta akan hujan. Dan orang itu akan tabrakan. Berapa kali nubuatnya terjadi. Mereka kira dia nabi. Lalu ada orang bawa dia kepada saya di gereja tahun 68. Saya mengatakan, coba bernubuat di sini. Dia katakan sesuatu. Sudah selesai. Bagaimana? Menurut Pak Tong, anak ini diberkati oleh Tuhan. Betul-betul ada Roh Kudus atau tidak? Saya bilang, ini anak nabi palsu. Dia melihat saya dengan mata melotot. Umur kira-kira 14. Ganteng sekali. Tinggi-tinggi. Mukanya putih. Anak itu sendiri melotot saya. Saya juga melotot dia. Dan berkata, kau nabi palsu. Sesudah itu dia pulang. Lalu dia mendoakan Stephen Tong tabrak mobil di dalam 2 bulan. Dia akan mati karena dia menghina firman Tuhan. Saudara-saudara, tahun 68 sampai sekarang saya tidak mati. Saya masih ada di sini. Lalu nabi itu nabi palsu. Benar tidak? Benar-benar nabi palsu. Satu kali lagi 84 saya dapat semacam penyakit yang namanya pityriasis rosea. Ini nama medis, yaitu ujung dari syaraf dari sini, tangan sini sampai leher sini, semua infeksi, seluruh badan infeksi. Pada saat itu saya harus berkhotbah di seminar Surabaya 8 hari. Dia kesulitan besar sekali. Saya ke dokter, saya kira dikasih injeksi obat sembuh diam 2 hari, tetapi tidak sembuh. Dan adanya gatalnya tidak tahan. Tidak sanggup saya utarakan sekarang ini. Saya cuma kasih tahu satu kalimat supaya saudara bisa membayangkan penderitaan itu seperti apa. Setiap malam jam 11 sampai besok pagi jam 7 di bawah kulit saya seluruh badan seperti 3.000 ulat yang berangkang di dalam.
Seluruh badan luar biasa. Gatalnya tidak bisa tahan. Dan saya harus siram air yang panasnya. Mungkin kira-kira 65 sampai 70 derajat. Sampai badannya merah semua. Baru rasa enak. Tapi sesudah itu kulit mulai kering. Lalu menjadi seperti kerupuk yang tipis-tipis. Pecah-pecah. Seluruh tempat tidur. Seperti sesuatu kue yang gorengan yang paling depan itu lepas. Di dalam keadaan begini saya cari buku. Kalau saya sakit bukan cari dokter. Cari buku dulu. Saudara-saudara. Supaya tidak ditipu oleh dokter. Saya cari buku. Waktu saya sakit liver. Saya baca buku 700 halaman. Setelah baca, saya pergi dokter dengar mereka menjelaskan. Saya baru tahu dokter yang ngawur banyak sekali. Yang mereka ngomong semua salah. Yang saya baca berani saya ambil untuk berdebat. Tapi saya tidak berdebat. Saya sudah lihat satu kali, saya pergi cari dokter yang lain. Di antara belasan dokter, cuma 2 yang mengerti sakit liver hepatitis B itu apa. Saya mulai menilai. Saudara-saudara, kalau seorang sakit boleh menilai dokter karena belajar buku yang banyak. Demikian seorang Kristen juga bisa menilai pendeta setelah membelajar buku yang banyak. Itu sebab satu-satunya gereja memberikan kesempatan seminar, menjual buku yang berat-berat, yang sulit-sulit, memberikan kuliah-kuliah yang sangat padat supaya engkau belajar. Karena kita tidak takut dinilai oleh murid-murid kita yang intelektual. Kita mau membuktikan yang kita khotbahkan itu kebenaran. Biar kau pakai otakmu untuk sudah tidak ditipu oleh pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab. Dan engkau menjadi orang yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Memegang teguh firman dan kebenaran. Dan engkau berani menjadi saksi Kristus dan kitab suci di hadapan masyarakat. Saudara-saudara, setelah itu saya menjadi biasa. Kalau ada penyakit apa, saya cari ensiklopedia. Saya cari buku kedokteran. Saya mau tahu penyakit itu apa adanya. Saudara-saudara, setelah melihat buku-buku, lalu melihat lagi dokter, saya mulai menjadi orang yang cerdas dan tidak gampang ditipu. Saudara-saudara sekalian, orang-orang banyak yang menjadi penipu dan mereka memanipulasi kitab suci. Twisting the Bible verses and try to make use of all that can be utilized by their own willingness in good hope. Tetapi tidak mau patuh kepada kebenaran Tuhan. Saudara-saudara sekalian, akhirnya bagaimana? Banyak orang mau memperalat, memaksa Tuhan masuk ke dalam batasan yang mereka bikin supaya mereka melayani mereka menurut kemauan mereka. Ini bukan cara Kristen. Ini bukan wahyu di dalam kitab suci. Ini bukan petunjuk Tuhan untuk anak yang patuh kepada Dia. Saudara-saudara sekalian, setelah kita melihat keadaan seperti ini, banyak orang berdoa, Tuhan, Tuhan sembuhkan saya karena Engkau Maha Kuasa. Karena saya sudah iklan, saya sudah memberi brosur, tolong kerjakan supaya saya pamer tidak sampai gagal. Saudara-saudara, saya satu kali di Manila, saya tidak izinkan khotbah hari itu. Tapi mereka melihat surat kabar sudah keluar. Kami sudah bayar banyak. Besok yang khotbah adalah Stephen Tong di gereja ini. Saya bilang, siapa yang suruh? Ya kami percaya kalau Pak Tong sudah lihat ini pasti akan khotbah. Saya mengatakan, sengaja pasti saya tidak khotbah. Jangan begitu dong. Ini orang mengharapkan namamu di sini loh. Namaku. Saya bilang namaku di sini bukan kemauanku kok. Yang taruh engkau kan. Lalu besok saya advertensi lagi. Iklan kemarin bukan dari aku. Itu dari orang lain. You berani bayar? Saya juga berani. Saya mau beritahu kepada engkau. Yang bukan saya yang memberi iklan. Saya tidak bertanggung jawab. Orang itu ketakutan sekali. Bagaimana ya? Besok sudah hari Minggu. Engkau mesti khotbah dong. Sebab ini sudah iklan. Saya bilang, kamu yang khotbah. Saya tidak bisa khotbah. Jadi kamu tidak bisa khotbah memperalat Stephen Tong menjadi kaki tanganmu, menjadi hambamu, menjadi budakmu. Karena engkau ada uang bikin iklan. Sengaja hari itu saya tidak khotbah. Tapi saya datang. Saya datang di tempat kebaktian.
Mereka bilang sekarang kita mengharapkan, tak berani bilang pasti ya, kita mengharapkan Stephen Tong mau berkhotbah di sini. Saya naik, saya bilang kemarin ada iklan, saya khotbah hari ini. Itu iklan bukan dari saya, dari orang lain. Saya mau mendidik dia menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Itu sebab saya tidak khotbah. Dan saudara tahu itu bukan dari saya. Dengan demikian saya hemat uang iklan sekaligus. Saudara-saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan tidak ada kewajiban mengikuti engkau hanya karena engkau sudah membuat jerat, engkau sudah membuat satu penjara lalu mempenjarakan dia. Tuhan berkata, kau kira baik Allah itu atas namaku, maka aku tidak mungkin menyerahkan kepada Nebukadnezar. Nabi-nabi palsu mengatakan, this is the Lord's temple, the temple of Jehovah, the temple of Jehovah, the temple of Jehovah. Tuhan berkata, Nabi Yeremia, pergi bicara kepada mereka, meskipun ini adalah bait Allah, bait Allah, bait Allah. Demikian Allah berkata, saya akan menyerahkan kepada Nebukadnezar, musuhmu, raja dari Babilonia, untuk membakar habis. Aku tidak peduli namaku ada di situ. Aku tidak peduli gedung itu dibangun untuk kebesaran namaku. Tapi kamu telah meninggalkan aku. Apa gunanya engkau berbakti kepadaku? Orang yang menyebut Tuhan, Tuhan, tidak semua masuk dalam kerajaan Allah. Orang menyebut Yehova, Yehova, ini baitmu. Aku akan membiarkan baitku dihancurkan, dirontokkan oleh musuhmu. Karena saya tidak mau namaku dipermainkan. Aku tidak akan kembalikan kemuliaanku untuk ilah-ilah yang palsu. Aku tidak akan patokan diriku diperalat oleh nabi-nabi yang palsu. Akhirnya bait Allah dibakar, dihanguskan. Seolah-olah Israel tidak ada Tuhan Allah. Seolah-olah Allah Israel tidak bekerja. Memang Allah tidak bekerja? Bekerja. Memang Allah tidak berkuasa? Berkuasa. Memang Allah Maha Kuasa? Allah Maha Kuasa. Jikalau Allah Maha Kuasa, mengapa dia membiarkan bait Allah dibakar oleh musuh? Karena Allah mempunyai kedaulatan yang lebih besar dari segala cara pikiran kita. Saudara-saudara, oh jikalau Yesus datang pada hari-hari yang lalu, Lazarus pasti tidak mati. Ini kalimat keluar dari mulut Marta, sekaligus lagi keluar dari mulut Maria. Kenapa? Keluarga ini sudah bikin kebaktian keluarga, sudah berpartai, sudah bermusyawarah, memberikan kesimpulan kalau saudara saya mati, ini salahnya Tuhan. Kenapa engkau Maha Kuasa tidak mau datang? Kenapa engkau boleh datang berapa hari yang lalu sengaja tidak mau datang? Oh Tuhan, jika engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Marta mengatakan kalimat ini terlebih dahulu sesudah dipanggil Maria, guru ada di sini. Maria bangkit berdiri langsung sampai di Yesus Kristus. Dia berlutut tersungkur dan mengulangi kalimat yang sama. Kenapa? Ini ada conclusion of the Christian fellowship with wrong faith. Mereka beriman yang salah. Saudara Marta, saudara Maria, dua orang bersekutu. Persekutuan antara orang Kristen kalau membicarakan hal rohani tidak berdasarkan kedaulatan Tuhan dan firman Tuhan akan mendapatkan konklusi yang menakutkan. Saudara-saudara, jangan kira the gathering of Christians is always a good thing. Jangan kira the fellowship among the Christian youth will always make a good conclusion. No, absolutely no. Mereka sudah mempunyai pikiran, lalu pikiran itu dianggap sah, dianggap itulah kebenaran. Dari pikiran itu mereka sekarang kritik Yesus, atau mereka mengeluh kepada Yesus, atau mereka bersungut-sungut, Tuhan kenapa tidak datang minggu lalu? Tuhan pada waktu Lazarus masih hidup, mengapa engkau tidak datang mengunjungi? Jikalau engkau percepat langkahmu, jikalau engkau datang 6 hari sebelumnya, maka dia pasti tidak mati. Dia pasti tidak mati atau pasti mati ditentukan oleh saudaranya? Tidak, ditentukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan mau Lazarus mati dulu, apakah Tuhan tidak berhak?
Apakah harus sesuai dengan doamu? Tuhan datang sekarang. Maka Tuhan, oke, saya datang sekarang. Kau kira Tuhan itu siapa? Kau kira Tuhan itu pembantumu. Kau kira Tuhan itu congosmu. Jadi kapan engkau mau dia mesti taat kepadamu? Sembuhkan dia. Karena aku percaya engkau maha kuasa. Tuhan berkata, no, I will never receive your command to do everything according to your will and submit to you, my creature. You should know I am your creator. Saya penciptamu. Jangan memerintahkan aku seperti aku pembantumu. I do everything according to my sovereignty, according to my willingness, according to my plan, according to my timetable, and according to my wisdom. Supreme wisdom. Aku melakukan segala sesuatu menurut jadwalku, waktuku, timetableku, bijaksanaku, kedaulatanku, kerelaanku, dan planning aku, bukan kamu. Saudara-saudara, Maria sudah lama kenal Yesus. Marta sudah lama mengikut Yesus. Baru hari ini mereka tahu, mereka imannya tetap banyak kesalahan. Saudara-saudara, no one supposed to be perfect in knowing God, in understanding the planning of Jesus Christ, the timetable of the eternal God. Kita jangan kira kita sudah mengerti dan kita menganggap kita sudah memahir, sudah sekolah teologi, sudah mengikuti banyak seminar, kita lebih hebat dari orang lain. Engkau begitu mahir seperti Marta dan Maria pun tetap salah di hadapan Tuhan. Mengapa Tuhan tunggu kira-kira 6 hari? 2 hari berhenti di situ, baru berangkat. Sudah berangkat sampai di situ, Lazarus sudah terbaring di kuburan 4 hari. Berarti paling sedikit Tuhan Yesus tunda 6 hari. Tidak mau pergi, tidak mau membagikan dia, juga tidak mau membuat dia dah jadi mati. Kenapa? Karena Tuhan mau melakukan mujizat terbesar, bukan menyembuhkan. Sudah terlalu banyak kesembuhan yang dilakukan. Sudah 2 kali kebangkitan yang dilakukan. Tapi kali ini dia membangkitkan setelah mati 4 hari. Berarti sudah busuk, sudah hancur, sudah menjadi rusak. Seluruh tubuh sudah mortal, sudah rusak. Baru kuasa yang paling besar akan dinyatakan. Mau apa? Saudara-saudara, jangan paksa Tuhan dengar doamu. Jangan paksa Tuhan taat kepadamu. Doa yang sesungguhnya itu contohnya di Getsemani. Not my will be done, but thy will be done. God, kalau mungkin singkirkan cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, kehendakmu yang terjadi. Saudara, that is true Christian. Itulah orang Kristen yang sejati. Sekarang orang Kristen maunya Tuhan yang taat kepada saya, Tuhan yang dengar saya. Tuhan berkata, who are you that you try to command me? Who are you? You try to make me submit to you or obey you? Do you know I'm your creator? Do you know I'm your savior? I'm your master. I'm your Lord. I'm your leader. Aku pemimpinku. Aku penciptamu. Mengapa engkau memerintah aku seperti itu? Saudara-saudara, jadilah orang Kristen yang sejati. Mulai hari ini, tempatkan diri di bawah Tuhan. Bukan tempatkan Tuhan di bawah kamu. A man who stand under God will surely understand God. A man never want to stand under God will never and never understand God. Inilah dalil yang saya terima. Saudara-saudara, setelah Yesus sampai di situ dan Yesus tidak berbicara satu kalimat, mereka datang, Tuhan, seandainya jika engkau datang minggu lalu, adikku tidak jadi mati. Maksudnya apa? Sudah terlambat. Kenapa sudah terlambat? Sudah mati. Kenapa sudah mati? Tak mungkin ada harapan lagi. Saudara-saudara, Marta konklusinya begini. Maria konklusinya begini. Jadi di Betani ada 2 orang beriman kepada Tuhan yang paling rohani. Yang menjadi pimpinan dari semua orang beriman di kota itu. Tapi ternyata kedua orang yang percaya kepada Tuhan, imannya semua tidak beres.
Saudara-saudara, sekarang saya sudah makin tua, saya makin takut pemimpin gereja yang tidak beres. Bagaimana bisa membawa orang bawahan dia untuk beriman beres? Saudara-saudara, saya makin lama makin takut pemimpin gereja di seluruh dunia, khususnya di kota-kota yang besar, menyeleweng imannya. Lalu zaman akan bagaimana? Tapi setelah 40 tahun saya melihat, saya sudah mendirikan gerakan reform, saya melihat lagi banyak sekolah teologi, baik di Hong Kong, baik di Taipei, baik di Singapura, baik di Kuala Lumpur, baik di tempat-tempat yang lain. Luntur imannya satu persatu. Makin tua saya makin ketat. Makin tua makin saya setia kembali kepada Alkitab. Tetapi begitu banyak anak yang sekolah teologi maunya gelar, maunya SKS, maunya titel, maunya kredit. Dan mereka tidak peduli. Di bawah siapa? Asal saya dapat kredit, maka mereka belajar. Dan imannya rusak, tidak peduli. Pokoknya saya lulus, kepala bundar menjadi kepala persegi, sudah puas. Lalu masuk ke gereja besar, menjadi pendeta. No faith, no fire, no fighting spirit. 3F ini kalau tidak ada, gereja harus tutup. Do you have the fire? Do you have the true faith? Do you have the fighting spirit for the kingdom of God, for preaching the gospel? Biar gereja Reform Injili Indonesia menurunkan api, semangat, dan iman yang sejati dari Tuhan melalui semua rasul-rasul, bapak-bapak gereja reformator, dan pendiri gereja Reform Injili Indonesia yang tidak mau berkompromi. Saudara-saudara sekalian, Yesus sangat sedih melihat orang seperti itu. Dan dari Yesus tiba di situ dia mengatakan, I am the life and I am the resurrection. Akulah hidup, akulah kebangkitan. Saudara-saudara, di dalam terjemahan Tionghoa sedikit beda. Life is in me. The resurrection is depend on me. Aku yang memegang. Dan hidup berdasarkan aku. Kebangkitan berdasarkan aku. Barang siapa yang percaya aku, dia sudah mati pun akan bangkit lagi. Dan orang yang hidup kalau beriman kepadaku, dia akan selama-lamanya tidak mati. Hei Marta, kau tahu tidak? Lazarus sudah mati. Sudah. Berapa lama? 4 hari. Sudah busuk. Tak percaya coba. Bau sekali. Dia sudah busuk. Dia rusak. Yesus berkata, dia akan bangkit lagi. Pada waktu Yesus mengatakan kalimat ini, mestinya, benarkah? Benarkah dia akan bangkit lagi? Mereka berlutut memuji Tuhan. Tolong Tuhan, saya ingin melihat adekku bangkit. Kalau pacarmu mati, lalu seorang berkata, 3 jam lagi bangkit, engkau senang gak? Engkau bilang, sudah mati lagi lah, saya cari yang lain saja. Begitu. Saudara-saudara, kalau yang kau mengasihi, betul-betul kau kasihi, orang hati jantungmu sekarang mati, orang berkata, saya berkata kepadamu, dia akan bangkit lagi. Engkau akan cucurkan air mata. Engkau berlutut pegang tangan dia. Terima kasih. Tapi meskipun tidak tahu janjimu itu tepat atau tidak, tapi kalimat ini adalah penghiburan sangat besar. Tetapi Maria dan Marta sudah kadung tidak beriman. Maka menjawab apa? Kami tahu, kami sudah ikut seminar kebangkitan. Yang seminar itu profesor dari Westminster Theology Seminary mengenai kebangkitan. Yaitu pada akhir zaman semua akan bangkit. Aku percaya pasti adekku bangkit. Engkau bilang adekmu akan bangkit. Kami tahu karena kami sudah lulus daripada kursus kebangkitan. Kami sudah ikut seminar kebangkitan. Dari profesor ini, dari buku itu kita boleh kutip begitu banyak bahan yang menjadi memori membuktikan benar janji Tuhan dia akan bangkit lagi. Tetapi pada akhir zaman, ya tahu Yesus ya, nanti akhir zaman semua bangkit. Masa semua bangkit, itu yang sendiri tidak bangkit. Ya tidak mungkin dong. Dia pasti ikut bangkit karena semua bangkit kan.
seorang pendeta liberal yang tidak percaya Yesus anak Allah. Di New York, pada satu hari waktu ditabiskan, pendeta yang menabis tanya, "Do you believe Trinity?" Yes. "Do you believe God is the creator?" Yes. "Do you believe Jesus is Son of God?" Yes. Sesudah semua jawab baik, ditabiskan. Setelah ditabiskan menjadi pendeta pakai toha, jalan keluar di dalam prosesi sampai di pintu. Itu murid-murid sekolah teologi dari Union Theological Seminary yang semua tidak percaya Yesus anak Allah, marah sama dia. You biasanya tidak percaya Yesus anak Allah. Kenapa hari ini? Karena dibaptiskan engkau kompromi. Kenapa engkau percaya Yesus anak Allah? You mengkhianati dirimu. Engkau sudah berbeda dengan kami semua. Orang berakademik kalau tidak beriman, jangan heran. Karena akademik selalu menjadi musuh iman. Ini kali profesor dari Cambridge di dalam pengajarannya, saya dengan kalimat itu dari mulut dia sendiri. Dan setelah itu saya tanya, "Do you mean that?" Dia ketawa, "I wish." Mau dengar kalimatnya? Mau tidak? Profesor Girabre mengatakan, "I wish there is a place in hell for those who only doing academic work." Saya harap di neraka ada tempat untuk akademik yang khusus kerjakan akademik dan tidak mengabari Injil. I agree 125% of that. Saudara-saudara, aku sangat setuju. Banyak orang telah menjadikan akademik sesuatu tameng untuk melawan iman. Belajar makin tinggi hanya untuk memperalat belajar akademik menjadi budak dari conviction yang sudah jauh daripada Tuhan. Academic study is merely become enslavement of your conviction. If you don't believe in Trinity, you will study more books to support your unbelief. If you do not believe Jesus is the Son of God, you will study a lot of book quotation from all the scholars, all the books, all the memory in all the library to prove that your faith is right. Saudara-saudara, Marta Maria mempunyai iman benar, tapi iman yang bukan hidup bergantung kepada Yesus Kristus. Apa artinya iman yang tidak bergantung kepada Yesus? Iman konfesional, iman doktrin. Kalau belajar doktrin semua lulus. Belajar manusia akan bangkit, semua tahu. Tapi pengetahuan itu lain sama percaya Yesus Kristus yang berkata, "Saya berkata kepadamu, Lazarus akan bangkit." Ini hal yang akan terjadi. Bukan terjadi pada hari kiamat. Marta mengkaitkan kepada doktrin hari kiamat. Eskatologi, eskatos. Pada final days, when the world will be finished, at that time God will make everybody resurrected. Itu ada eskatos. Tapi bukan sekarang. Yang Yesus mau mereka beriman. Depend on me. I am the master of life. I am the life and I am resurrection. Even today, I will make Lazarus resurrected. Mereka tidak percaya, saudara-saudara. Maka Yesus berkata kepada mereka, "If you have faith, you will see the glory of God." Saudara-saudara, ini salah satu prinsip dasar Alkitab yang melawan semua iman yang palsu. Iman yang palsu, God, if you show me your glory, I will believe in you. If you heal my wife, I will have faith on you. Kalau engkau menyembuhkan, saya percaya. Kalau engkau nyatakan kemuliaan, saya percaya. Tuhan mengatakan, "Be gone." I tell you, on the contrary, if you have faith, you will see the glory. Bedanya reform di dalam apologetika dengan orang berapologetika yang tidak pakai reform adalah mereka mengikuti evidential method. Buktikan dulu. Allah nyatakan kuasa dulu, nyatakan kesembuhan dulu, nyatakan kemuliaan dulu, maka saya akan percaya. Alkitab mengatakan, Yesus bilang tidak. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara percaya dia akan bangkit? Percaya. Kapan? Hari kiamat. Yesus bilang tidak, hari ini. Inilah perbedaan antara the way of God and human method. Cara kita, metode kita mengikat Tuhan di dalam kotak,
minta dia taat kepada kita. Tapi kita tidak percaya kecuali yang dipelajari di doktrin-doktrin yang statis. Doktrin-doktrin di dalam textbook. Tuhan mengatakan kita selain mempunyai iman seperti itu, kita harus mempunyai iman bersandar kepada dia sekarang. Saudara-saudara, di Westminster pada waktu saya mentegakkan Stephen Tong Chair for Reformed Theology, saya keluar satu kalimat. We not only have the confession of faith, we need another kind of faith. To believe Him now, right now, depend on Him and see the glory and His great work to be done in our days. Itu sebab cilakalah jikalau kita malas memberitakan ini. Kita terlalu egois. Hari ini saya pikirkan ada 4 khotbah yang saya harus bikin. Setelah kau sukses, apa yang kau kerjakan? Kau begitu sehat, apa yang kau kerjakan? Setelah kau kaya, apa yang kau kerjakan? Setelah engkau begitu berpengetahuan tinggi intelektual, apa yang kau kerjakan? Saya dulu kira kalau kita memberitakan Injil melalui orang intelektual, cendekiawan, maka dunia cepat menjadi orang Kristen. Akhirnya saya tahu itu mimpi kosong. Karena orang intelektual kalau sudah lulus Singapore University, mau lulus di Harvard. Kalau sudah lulus di Harvard, mau bergelar doktor, sudah begitu hanya untuk menuntut higher and higher achievement in his career. Never go down to earth. Never go down to care of the grassroots people. Saudara-saudara, saya sangat risau di dalam hati melihat kekristenan yang tak karu-karuan seperti ini. Termasuk engkau dan saya yang sudah malas, tidak mau bertobat, masih membanggakan diri. Kita gereja lebih banyak menginjili dari orang lain. Tetapi melalui pengkabaran Injil yang giat, kita tidak sadar setan sedang bekerja. Disiplin kalau tidak dijalankan, tidak membuktikan gereja ini gereja yang sejati. Siapa saja coba berani. Kalau engkau berzina, saya akan kucilkan engkau. Demi Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak boleh main-main. Pada waktu satu kali seorang perempuan berzina, lalu Calvin mengatakan, saya tidak akan bagikan roti dan cawan kepada perempuan itu. Orang itu mempunyai latar belakang yang sangat berkuasa. Lalu panggil orang-orang bawa pedang masuk ke gereja. Kalau Calvin tidak mau membagikan cawan untuk wanita ini, kami tusuk pedang ini ke dalam jantungnya. Hari itu Calvin mengatakan, My God, I give my heart and offer to you. You masih ingat ada satu lukisan tangan yang menaruh hati menjadi satu gambaran simbol dari gerakan reform. Itu kalimat Calvin. My God, I give my heart and offer to you. Dan dia berkata, better the sword come and pierce my heart. I still faithful to you. I will not distribute the loaf and the wine to that lady. Meskipun aku tertusuk, aku tidak akan membagikan roti dan cawan kepada perempuan yang berzina ini. Inilah gereja yang sejati. Inilah hamba Tuhan yang sejati. Mari kita pakai tangan yang suci melayani firman yang suci. Mari kita pakai lidah yang suci beritakan firman yang suci. Mari kita memakai hati yang bersih melayani Tuhan yang kudus. Saudara-saudara, hamba Tuhan yang berkuasa langsung disadari oleh orang rohani. Hamba Tuhan yang hidupnya suci mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk memberitakan firman. Itu tidak mungkin dipalsukan. Hari itu saya kritik 2 pendeta. Satu pendeta, saya percaya dia tetap hidup suci. Tetapi cuma 20% yang dengar. Yang lain main kuku, bicara-bicara. Dia tidak peduli. Pokoknya dia setia menyampaikan firman Tuhan. Saya sangat kecewa. Saya panggil dia. Do you know, when you preach, 80% of your audience didn't pay attention to you. Meskipun engkau belajar tinggi dari luar negeri. Saya minta you berdoa, bergumul sama Tuhan. Tuntut kuasa Roh Kudus ada pada diri. Saudara-saudara, salah satu sebab orang diberikan kuasa Roh Kudus
adalah hidup suci. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau orang hidup suci, saya langsung bisa lihat. Saya langsung tahu pemuda ini akan dipakai oleh Tuhan atau tidak. Saya dekati dia, saya dengar, saya perhatikan. Dan saya tahu kalau dia hidup suci, tak mungkin tidak dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, Yesus Kristus berkata, "You beriman?" Beriman. "You tahu?" Tahu. Tahu apa? Tahu Lazarus akan bangkit. Kapan? Hari kiamat. No. Today. Ini iman yang berlainan. Ini iman bukan iman confessional. Ini bukan iman doktrin. Ini bukan iman pengakuan. Ini iman yang bersandar kepada Tuhan. Dan sekarang akan melihat kemuliaan Tuhan. If you have faith, you will immediately see the glory of God right now. Maukah senantiasa melihat kemuliaan Tuhan? Mau? Mau tidak? Maukah engkau melihat kemuliaan Tuhan setiap saat? Berimanlah, peganglah tangan dia. Dan sungguh-sungguh patuh kepada dia. Tidak ada jalan yang lain. Terlalu banyak penipu yang berada di atas mimbar. Menghibur engkau dengan kalimat-kalimat yang kosong. Terlalu banyak pembaca Alkitab yang sendiri tidak tahu artinya sesungguhnya apa. Dan sendiri tidak mematuhi. Maka berusaha membius kamu. Kelihatan pakai jas, pakai pakaian bagus di gereja. Kelihatan gereja bertumbuh. Kalau ajaran salah dan motivasi tidak bersih, makin berkhotbah. Kalau makin banyak orang dengar, makin penuh gereja, makin mempermalukan nama Tuhan. Kiranya kita kembali kepada Tuhan dan menyerahkan diri, berbakti kepada Dia dengan kesucian, dengan iman yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman sudah kami sampaikan sampai saat ini. Kami berdoa kiranya setelah suara manusia berhenti, suara Roh-Mu yang kudus terus berbicara di dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami bukan menjadi orang Kristen yang sembarangan, bukan menjadi orang Kristen yang malas, bukan menjadi orang Kristen yang mengkotak-kotakkan ketidakpercayaan kami atau kepercayaan kami yang salah, lalu memaksa Tuhan masuk untuk melayani kami sesuai egosentrik kami. Ampunilah segala dosa kami. Beri kekuatan kepada kami untuk sungguh-sungguh mematuhkan diri kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.